Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosid Arifin. Saya mahasiswa semester 5 dari Universitas 17 Agustus Surabaya, Fakultas Hukum. Kebetulan saya menempuh mata kuliah Ilmu Negara. Dan pada saat ini saya akan mengkritisi terkait dengan pemerintahan Presiden Prabowo yang hampir 1 tahun ini. Jadi terkait dengan negara damai dalam konteks pemerintahan Prabowo Subianto. Tugas ini merefleksikan pandangan pribadi saya berdasarkan analisis konsep negara damai ya secara universal serta relevansinya dengan visi dan kebijakan Prabowo Subianto. Sebagai Presiden terpilih Indonesia, semoga uraian ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi siapapun yang mendengarkan atau melihat langsung terkait dengan hasil analisis saya ini. Yang pertama terkait dengan konsep bernegara, di mana suatu bangsa tidak terlibat dalam perang, menjaga stabilitas internal, keamanan nasional, dan kesejahteraan rakyat. Dalam konteks Indonesia, konsep ini menjadi relevan terutama dengan terpilihnya Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia pada tahun 2024 yang kemarin. Tugas ini meminta uraian pandangan pribadi ya terkait dengan konsep damai dan bernegara menurut analisis saya sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya. Jadi konsep negara damai secara umum ya atau secara universal, negara damai bukannya hanya absennya konflik bersenjata, melainkan kondisi holistik yang mencakup stabilitas politik dan sosial, keamanan nasional, kesejahteraan ekonomi. Jadi kalau kita lebih menguraikan lagi terkait dengan stabilitas politik dan sosial itu bagaimana? Jadi tidak ada pemberontakan, korupsi, ya, ataupun ketegangan etnis yang mengancam persatuan di negara kita ini. Sedangkan keamanan nasional yaitu kemampuan melindungi yaitu wilayah teritorial kita terkait dengan ancaman eksternal tanpa perlu perang melalui diplomasi dan pertahanan yang kuat. Sedangkan kesejahteraan ekonomi dan sosial yaitu pembangunan yang merata, ya, pengentasan kemiskinan dan akses pendidikan, kesehatan yang adil sehingga rakyat Indonesia bisa hidup makmur dan hukum bisa hadir di setiap masyarakat kita. Pandangan pribadi saya, negara damai adalah ekosistem di mana kekuatan militer digunakan sebagai penengah, ya. Jadi bukan alat agresi. Ini memerlukan kepemimpinan yang visioner, yang mengutamakan dialog internasional dan pembangunan domestik untuk menciptakan kedamaian efektif. Hal ini perlu ditingkatkan. Artinya Presiden Prabowo Subianto memang berlatar belakang adalah seorang militer. Jadi secara geopolitik pun saya rasa Presiden Prabowo yang saat ini bisa menjembatani antara kepentingan negara kita ataupun hadir dalam dunia internasional. Berikutnya terkait dengan pendekatan keamanan, yaitu yang kuat sebagai fondasi damai. Jadi Presiden Prabowo sering menekankan pembangunan kekuatan militer untuk menjaga kedaulatan seperti penguatan TNI dan industri pertahanan dalam negeri. Pandangan saya ini bukan untuk perang, melainkan untuk menciptakan kedamaian melalui kekuatan. Seperti beberapa waktu lalu Presiden Prabowo yaitu melakukan kunjungan ke beberapa negara yang artinya di situ selain dia memposisikan dirinya sebagai lambang perdamaian di negara kita ataupun di negara antar bangsa, tetapi setidak-tidaknya di situ bisa melihat kekuatan militer di negara yang mereka kunjungi. Stabilitas dan kesejahteraan melalui pembangunan ekonomi. Ya, jadi kalau visi berikutnya terkait dengan visi Presiden Prabowo terkait dengan pembangunan ekonomi, termasuk hilirisasi sumber daya alam dan investasi infrastruktur. Pandangan pribadi saya, negara damai di era Prabowo akan tercapai jika pembangunan ini merata, ya, mengurangi kesenjangan sosial serta memicu pembangunan yang merata, mengurangi kesenjangan sosial serta mengurangi konflik.
Ya, misalnya terkait dengan konflik agraria yang beberapa tahun lalu seperti yang ada di Sumatera segala macam, dan itu bisa diselesaikan secara baik. Artinya terkait dengan pembangunan ekonomi, Presiden Prabowo punya visi dan misi yang cukup kuat. Ya, artinya sebelum Presiden Prabowo terpilih sebagai seorang presiden, dulunya berlatar belakang sebagai Ketua Himpunan Tani Indonesia. Artinya terkait dengan masalah pertanian, terkait dengan masalah pembangunan yang ada di masyarakat kelas bawah atau kaum marginal, saya rasa itu lebih memahami artinya bentuk-bentuk terkait dengan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Presiden Prabowo. Terkait dengan diplomasi dan hubungan internasional, ya, jadi Presiden Prabowo dikenal dengan pendekatan realistis dan diplomasi. Jadi seperti memperkuat aliansi dengan negara-negara seperti Amerika, terus negara Cina, ataupun negara Rusia, dan itu merupakan negara-negara adidaya, artinya negara-negara superpower. Nah, dengan hadirnya Indonesia bisa merangkul serta dengan negara-negara yang berkembang ataupun negara-negara yang sudah maju, itu artinya posisi negara kita bisa disamakan dengan negara-negara yang lain. Artinya kita di mata dunia, di pandangan internasional, negara kita bisa dilihat sebagai suatu negara yang punya identitas yang kuat. Dan artinya di situ Presiden Prabowo terus menekankan terkait dengan politik damai. Ya, jadi tidak harus perang, tapi politik dengan cara diplomasi segala macam. Sehingga seperti kita lihat seperti konflik yang ada di negara-negara Eropa, Timur Tengah selama ini yang terjadi, kita bisa melihat peran serta Presiden Prabowo ataupun negara kita bisa hadir untuk mendamaikan dan menjembatani antara kepentingan blok Barat maupun blok Timur. Itu yang menurut saya secara pribadi terkait dengan kepentingan keamanan, terus terkait dengan hubungan internasional itu lebih baik ya dibandingkan dengan periode presiden sebelumnya. Jadi saya tidak mengkritik terkait dengan kepemimpinan periode sebelumnya, tetapi setidak-tidaknya dengan terpilihnya Presiden Prabowo sekarang ini, negara kita bisa dipandang lebih elegan dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Dan ini bisa terbukti dengan hadirnya Presiden Prabowo terkait dengan kunjungan, baik itu kunjungan KTT maupun APEC maupun kunjungan terkait dengan summit yang ada di negara Amerika Latin maupun di Eropa ataupun di negara Asia Tenggara. Jadi itu menurut saya terkait dengan pandangan saya terkait dengan perkembangan politik, perkembangan ekonomi ataupun perkembangan keamanan yang ada di era Presiden Prabowo yang masih memimpin dalam umur bisa dikatakan dalam 1 tahun ini. Artinya walaupun saya menganalisa terkait dengan perkembangan tersebut, tetapi ada kritik yang harus saya sampaikan. Artinya saya tidak melulu harus memuji, tetapi sisi positif dan negatifnya tetap ada. Artinya kalau di sisi negatif, penegakan hukum di negara kita itu masih tebang pilih. Artinya tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu yang sering kita rasakan. Artinya penegakan hukum seperti kasus korupsi yang mungkin selama ini kita sudah menganggap bahwa itu benar-benar terbukti secara fakta melakukan korupsi, tetapi sampai saat ini belum ditindak. Dan itu yang menjadi catatan saya. Artinya kritik saya terhadap pemerintahan Presiden saat ini, ya artinya penegakan hukum di negara kita masih tebang pilih. Mudah-mudahan harapan saya ya ini bisa dilaksanakan secara adil dan bisa berubah secara positif, artinya menuju Indonesia maju di masa yang akan datang. Itu saja analisa saya terkait dengan pemerintahan Presiden Prabowo di masa sekarang ini yang masih berumur dalam 1 tahun ini. Mudah-mudahan kedepannya bisa
baik lagi, dan semoga kritik-kritik yang mungkin dilontarkan oleh pihak-pihak yang lain atau pihak oposisi atau bagaimanapun itu merupakan suatu catatan yang harusnya menjadi perhatian bagi pemerintahan sekarang. Terima kasih, mudah-mudahan tugas ini bisa memenuhi terkait dengan mata kuliah ilmu negara tadi. Saya sebagai mahasiswa dari Fakultas Hukum atas nama Rosid Arifin dengan nomor induk 13 12 300 275 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.